Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Zafif Ubaidillah Hidar dari kelas HTN 3 angkatan 2025 dengan NIM 251102030068, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan dari bab Fathul Qorib yang telah ditentukan untuk mengempu tugas mata kuliah fikih ibadah. Supaya tidak lama-lama, langsung saja yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini untuk teman-teman semua, yaitu adalah mengenai bab fardunya wudu. Kemudian akan dilanjut dengan bab-bab sunnah-sunnah wudu, dan selanjutnya yang terakhir yang akan kita bahas yakni mengenai babul istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi furudil wudu wa huwa bidhammil wawi fil ashhari ismun li fi'li wa huwa al muradu huna wa bi fathil wawi ismun lima yutawaddau bihi wa yashtamilu al awwalu ala furudin wa sunanin. Jadi di sini kita akan mempelajari mengenai fardu-fardunya wudu, yang mana apa yang dimaksud dengan wudu di sini. Di dalam kitab Fathul Qorib, wudu itu merupakan nama bagi pekerjaan yang apabila dibaca fathah pada huruf wawunya, maka diberi nama sesuatu itu yang dibuat untuk berwudu. Dan lafaz yang pertama mencakup beberapa fardu dan kesunahan, yang mana pada bab ini sudah menjadi satu akan membahas mengenai fardu wudu beserta sunnah-sunnahnya. Wa dzakara, dan berkata al-musannifu, siapa musannif, al-furudha, pada beberapa fardunya wudu, fi qalihi, di dalam ucapannya musannif. Wa furudul wudu'i, adapun fardunya wudu, sittatu asya'a, ialah 6 beberapa perkara. Ahaduha, adapun yang nomor 1, an-niyatu, ialah niat. Wa haqiqatuhu syar'an qasdi syai'in muqtadinan bi fi'lihi fa in taraha anhu summiya azman. Nah, jadi musannif menyebutkan di dalam kitab ini menyebutkan mengenai fardunya wudu di dalam perkataan beliau. Fardunya wudu itu ada 6 yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu adalah niat, yang mana hakikatnya niat ini dilakukan secara bersamaan dengan melakukannya sesuatu. Itu yang dimaksud dengan niat. Kemudian musannif menyebutkan juga, jikalau melakukannya lebih akhir daripada kesengajaannya, maka disebut azm, maka disebut iktikad kuat atau tekad yang kuat dalam melakukan hal tersebut. Azm ini maksudnya adalah tekad yang kuat. Selanjutnya, wa takunu an-niyatu inda ghusli awwali juz'in minal wajhi ay muqtarinatan bidzalika juz'i la bi jami'ihi wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Niat dilakukan saat membasuh awal bagian dari wajah, maksudnya bersamaan dengan basuhan bagian tersebut, bukan sebelumnya dan bukan setelahnya. Nah, jadi niatnya itu ketika bersamaan dengan melakukannya. Ketika bersamaan hati meniatkan dan tindakan kita melakukan secara bersamaan. Fayanwi al-mutawaddau 'inda ghusli ma dzukira raf'a hadatsin min ahdathihi. Orang yang berwudu saat membasuh anggota tersebut harus niat menghilangkan hadas. Jadi ketika orang niat berwudu, maka sejatinya seperti pada niat wudu yang kita ketahui bersama, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari. Nah, maka lafaz li raf'il hadatsil asghari, untuk menghilangkan hadas, itu harus tercantum dan harus kita niatkan dalam diri kita. Yang mana memang sejatinya niat berwudu itu harus dan untuk menghilangkan hadas. Au yanwi istibahata muftaqirin ila wudu'in aw yanwi
fardhal wudu'i awil wudu'a faqat, atau niat agar diperkenankan melakukan sesuatu yang membutuhkan wudu, atau niat fardunya wudu, atau niat wudunya saja. Awit taharata anil hadathi fa in lam yaqul anil hadathi lam yasihha, atau niat bersuci dari hadas jika tidak menyebutkan kata dari hadas, niat yang mana hanya berniat untuk berwudu saja, maka wudunya tidak sah. Niat untuk bersuci saja tanpa adanya untuk menghilangkan hadas, maka niatnya itu tidak sah, harus diulang. Wa idza nawa ma yu'tabaru min hadhihi niyati wa syadraka ma'ahu niyata tanattufin aw tabarrudin sahha wudu'uhu. Ketika seseorang sudah berniat dengan niat yang dianggap sah dari niat-niat di atas, dan dia menyatakan niat membersihkan badan atau niat menyegarkan badan, maka hukum wudunya tetap sah. Nah, ketika seseorang sudah berniat untuk melakukan wudu, yang mana niat berwudunya itu untuk menghilangkan hadas atau membersihkan diri secara keseluruhan, maka itu dihitung tetap sah karena berniat untuk menghilangkan hadas dan membersihkan kotoran atau membersihkan diri kita. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, wasani, ada pun yang kedua, ghuslu jami'il wajhi, ialah membasuh semua wajah. Wa hadduhu tulan ma baina matabiti sya'ri rasi ghaliban wa akhiril lahyain wa huma al-admani alladhani yanbutu alaihima al-asnanus sufla yajtami'u muqaddamuhuma fid daqani wa muakharuhuma fil udhun. Batasan panjang wajah adalah anggota di antara tempat-tempat yang wa hadduhu ardan ma bainal udhunaini wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun aw kathifun wajaba isalul ma'i ilaihi ma'al basarati allati tahtahu. Wa amma lihiyatul rajuli al-kathifatu bi an lam yara al-mukhatabu basharataha min khilaliha fayakfi ghuslu dhahiriha bi khilafil khafifati. Nah, kemudian yang kedua itu fardu-fardunya wudu adalah membasuh seluruh wajah. Mulai dari yang disebutkan oleh musannif, mulai dari sini tumbuhnya rambut di sini sampai ini sini, sampai sini nggak apa-apa, dan sampai dua tulang tempat tumbuhnya gigi di bawah ujungnya bertemu dengan jenggot dan pangkalnya berarti. Nah, berarti di sini, di sini. Nah, al-asnanus sufla di sini batasannya. Nah, biasanya kita semua jika berwudu itu kalau bisa, kalau saya sendiri saya contohkan ini ya, kita ambil air, setelah itu kita basuh dulu. Yang mana semuanya kena. Keran, set. Jadi kena semuanya. Seperti itu. Dan juga ketika ada rambut-rambut di wajah, biasanya kan ada, jikalau ada salah seorang yang memang memiliki brewok atau bulu-bulu tipis, maka itu tetap harus kena air, harus kena air sampai ke kulit. Nah, setelah itu bagaimana jikalau kita memiliki jenggot yang panjang, yang sampai panjang banget sampai menutupi sini, maka apabila wa amma lihiyatul rajuli al-kathifatu, maka jikalau memiliki jenggot yang tebal sampai tidak bisa dengan tidak melihat. Nah, orang yang melihat itu sampai tidak kelihatan pada kulit kita, maka itu cukup membasuh luarnya saja. Nah, tuh. Intinya seluruh wajah mulai dari sini sampai sini itu kena semua. Meskipun memiliki jenggot panjang, cukup bagian luarnya saja. Kan bisa pakai ini, pakai jari apa ini?
jempol bisa gini. Ya, diatur sedemikian rupa sampai semuanya betul-betul kena. Bi khilafil khafifati wa hiya ma yara al mukhatabu basyarataha fayajibu isalul ma'i li basyaritiha. Nah, berbeda dengan jenggot yang tipis. Maka jikalau kita atau saya, ini contohnya saya memiliki jenggot yang tipis itu, dan ketika masih belum panjang dan ketika saya berbicara dengan orang lain, lawan bicara saya itu masih bisa melihat kulit saya, maka itu harus sampai ke kulit sini. Airnya itu harus sampai ke kulit. Tidak boleh hanya kena bulu-bulunya saja, jenggotnya saja, semuanya harus kena. Kan gak susah gitu. Seperti itu. Hukumnya wajib. Wa bi khilafi lihiyati imra'atin wa khunsa fayajibu isalul ma'i li basyaratiha walau kathufa. Berbeda dengan jenggot perempuan ataupun banci. Khunsa ini banci, maka wajib menyampaikan air sampai pada kulit sekalipun tebal. Tetap harus dibasuh sampai kulit, sampai betul-betul kena. Wala budda, dan tidak boleh tidak, ma'a ghuslil wajhi min ghusli juz'in minat ra'si wa raqabati wa ma tahtad daqan. Di samping membasuh seluruh wajah, juga harus membasuh sebagian dari kepala, leher, anggota di bawah dagu. Nah, ini tetap, nah ini semuanya di samping itu membasuh itu, kita itu harus semuanya membasuh sebagian dari kepala, leher, dan dagu itu kalau bisa. Nah, kemudian fardu yang nomor 3, watsalitsu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Kemudian yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Tangan sampai siku. Ini fardu yang nomor 3. Fa in lam yakun lahu mirfaqani utubira qadruhuma. Jika seseorang tidak memiliki siku, maka yang dipertimbangkan adalah perkiraannya. Cukup dikira-kira saja jikalau seseorang itu tidak memiliki siku. Wa yajibu, dan wajib ghusluma, apa membasuh anggota badan, alal yadaini, yang ada pada kedua tangan, min sya'rin, dari rambut, wasil'atin, dan daging yang bertumbuh lebih, kemudian wa usbu'in, dan jari, zaidatin, yang lebih, wa adhafira, dan kuku. Nah, tetap hukumnya wajib membasuh di tangan-tangan ini ketika ada rambut-rambut. Ini kan ada rambut-rambut bulu-bulu tipis, harus tetap dibasuh. Ataupun jika ada yang tebal, itu harus dibasuh sekiranya kena semuanya. Tuh. Dan juga wajib ketika ada daging yang tumbuh lebih, itu tetap harus kena air, harus kena basuhan juga. Yang mana hukumnya itu wajib, dan jari-jari ini, sela-sela dan kuku-kuku ini juga harus kena, harus dibasuh juga. Maka dari itu teman-teman, semuanya Islam makanya dianjurkan, bahkan kesehatan juga menganjurkan kuku ini harus dipotong supaya tidak kotor, karena bisa mencegah air wudhu masuk. Membersihkan kuku-kuku ini harus dipotong. Kemudian yang nomor 4, warabi'u, ada pun yang nomor 4, mashul ba'd ra'si, ialah mengusap sebagian kepala. Min dzakarin au unsa au khunsa au mashu ba'd ra'si fi haddir ra'si. Nah, kemudian fardu wudu yang nomor 4 itu adalah mengusap sebagian kepala, baik itu laki-laki, perempuan, ataupun khunsa. Khunsa ini banci. Au mashuba disyari, atau membasuh sebagian rambut, fi haddir ra'si, dalam batas kepala. Nah, cukup dibasuh sebagian kepala sini saja, set. Itu sudah cukup, bisa dikatakan membasuh sebagian kepala. Sudah dapat dikatakan mashuba ba'da ra'si, seperti itu. Ada pun yang nomor 5 teman-teman, fardu wudu itu yaitu adalah membasuh
kedua kaki mulai dari mata kaki sampai bawah. Batasannya itu mata kaki. Anggap ini mata kaki ya, ini kaki, ini mata kaki. Ini harus dibasuh. Nah, selanjutnya fa in kana labisahuma wajaba alaihi mashu khuffaini aw ghuslu rijlaini. Apabila mutawaddi memakai kedua muzah, maka wajib mengusapnya atau membasuh kedua kaki. Nah, musannif juga menjelaskan apabila seseorang menggunakan muzah atau sepatu, maka itu lebih baik dibuka, mengusap atau membasuh kedua kaki. Oke, selanjutnya wa yajibu ghuslu ma alaihima min sya'rin wa sil'atin wa usbu'in zaidatin kama sabaqa fil yadaini. Nah, ini sama seperti yang di mengusap tangan, mengusap kedua tangan. Hukumnya wajib ketika di kaki ada rambut-rambut tipis atau bahkan yang tebal, atau ketika ada daging bertumbuh lebih, maka itu wajib tetap diusap, harus sampai semuanya, harus dibasuh. Itu. Dan ada pun yang nomor 6, wasadisu, ada pun yang ke-6, at-tartibu ialah tertib fil wudu'i dalam wudu' alama atas sesuatu ayil wajhi, yakni wajah, alladzi dzakarnaha fi addil furudi. Ada pun yang ke-6 ini yaitu adalah tertib. Yang dimaksud dengan tertib di sini teman-teman itu adalah secara berurutan, mulai dari wudu, setelah itu membasuh wajah, membasuh sebagian kepala, setelah itu kaki. Nah, itu harus berurutan, tidak boleh loncat-loncat. Falau nasiya at-tartibu lam yakfi. Apabila seseorang yang melakukan wudu atau mutawaddi lupa tidak melakukan fardu wudunya secara tertib, maka wudunya tidak sah dan harus diulang. Nah, itu perhatian teman-teman, itu ketika tidak dilakukan secara berurutan, maka hukumnya tidak sah dan harus diulang. Walau ghasala arba'atun a'dha'ahu daf'atan wahidatan biidni irtafa'a hadatsu wajhihi faqat. Seandainya ada 4 orang membasuh seluruh anggota wudunya seseorang dengan sekaligus, maka yang hilang hanya hadas wajahnya saja. Jadi seperti itu fardu-fardunya wudu ada 6 ya yang harus dilakukan dan tidak boleh dilompat atau lebih-lebih tidak dilakukan. Maka jikalau tidak dilakukan hukumnya tidak sah dan harus diulang. Kemudian yang akan kita bahas adalah mengenai sunnah-sunnah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasunanuhu, adapun sunnah-sunnahnya wudu ayil wudu'i, yakni wudu asyratu asya'a wa fi ba'dil nusakhil matni asyru khisalin. Nah, kemudian sunnah-sunnah wudu yang ada di dalam kitab ini yang musannif jelaskan itu ada 10 perkara yang termasuk sunnah-sunnah wudu. Apa itu dari 10 perkara yang menjadi sunnahnya wudu? At-tasmiyatu, rupanya membaca basmalah awalan di awalnya wudu. Wa aqalluha, adapun paling sedikitnya tasmiyah bismillah ialah dengan mengucapkan lafaz bismillah. Wa a'maluha, dan adapun paling sempurnanya yaitu adalah dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Fa in taraqa at-tasmiyatu awwalahu ata biha fi asna'ihi fa in faragha minal wudu'i lam ya'ti biha. Nah, jika tidak membaca basmalah di awal, maka seseorang jikalau mengingat ketika di pertengahan melakukan wudu itu tetap dihukumi sunnah, mendapatkan kesunahan. Di pertengahan nih, misal kita lagi membasuh sebagian kepala, itu baru ingat, maka dibaca bismillahirrahmanirrahim itu cukup mendapatkan kesunahan. Lain jikalau di akhir, maka itu hukumnya tidak mendapatkan kesunahan. Selanjutnya sunnah yang kedua yaitu adalah wa ghuslul kaffaini, membasuh kedua telapak tangan, ilal qu'aini qablal madmadati, sampai pergelangan tangan sebelum berkumur-kumur. Nah, jadi setelah membaca basmalah, sunnah yang kedua yaitu adalah membasuh telapak tangan.
membasuh telapak tangan setelah Bismillahirrahmanirrahim, atau dibarengi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kesunahan yang kedua sebelum melakukan kumur-kumur. Nah, kemudian kesunahan yang ketiga, wa madmadatu, berkumur-kumur ba'da ghuslil kaffaini, setelah membasuh kedua telapak tangan. Diikuti sunnah yang ketiga, yaitu adalah berkumur-kumur dengan 3 kali kumuran, digoyangkan di dalam airnya, setelah itu dibuang secara 3 kali, tidak apa-apa, itu lebih mendapatkan kesunahan. Kemudian sunnah yang keempat, wa istinsyaku, dan menghirup air ke hidung ba'dal madmadati, setelah berkumur-kumur. Nah, kemudian kesunahan yang keempat itu adalah menghirup air ke hidung, yang dinamakan ini bisa dinamakan sebagai istinsyak. Istinsyak setelah berkumur-kumur. Jadi setelah berkumur tadi, ambil air lagi, hirup air dari hidung, dibuang langsung. Nah, ini namanya istinsyak. Ini mendapatkan kesunahan juga. Seperti yang saya ketahui ya, istinsyak ini dapat membuat akal kita semakin cerdas, setelah itu menguatkan hafalan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, sunnah yang selanjutnya, yaitu wa mashu jami'ir ra'si, mengusap seluruh kepala. Wa fi ba'di nusahil matni wasti'abur ra'si bil mashi, yaitu adalah mengusap semua kepala. Contohnya, jikalau tadi fardunya wudhu hanya cukup sebagian saja, ini saja, sunnahnya ini membasuh semua kepala. Nah, itu akan mendapatkan kesunahan. Kesunahan menurut Imam Syafi'i berbeda dengan menurut pendapat imam yang lainnya. Ada yang mewajibkan, seperti Imam Maliki itu mewajibkan seluruh rambut kepala. Kemudian kesunahan yang selanjutnya yaitu adalah mengusap seluruh kedua telinga. Wa mashul jami'il udunaini dhahirihima wa batinihima bima'in jadidin ay ghairi balalil ra'si. Nah, kesunahan selanjutnya yaitu mengusap seluruh kedua telinga, baik bagian dalam ataupun bagian luarnya. Contohnya gini, ambil air ya, gini, setelah itu gini. Intinya yang di dalam ini kena semuanya, yang di luar sini, luar daun telinga ini kena semua, bersih jadi. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kesunahan yang ada di dalam wudu, dalam kitab Fathul Qarib ini, musannif menyebutkan wa takhlilul lihyati al-kathati, yaitu menyelah-nyelai jenggot. Nah, seperti ini, nyela-nyelai jenggot bi musallasatin minat rajulaini, dengan 3 sok dari laki-laki. Cukup gini. Nah, penjelasan. Amma tihiyatul rajuli al-khafifatu waliyatul mat'ati wa khunsa fayajibu takhliluhuma. Sedangkan jenggot laki-laki yang tipis, jenggotnya perempuan, dan khunsa maka wajib untuk disela-selai. Nah, tetap semuanya meskipun ada jenggot tipis, tetap teman-teman kesunahannya itu adalah menyela-nyelai jenggot, baik itu jenggot yang tebal atau yang tipis. Seperti itu. Kesunahan yang selanjutnya di dalam sunnah-sunnah wudu yang ada di dalam kitab Fathul Qarib menurut musannif, yaitu wa takhlilu asabi'il yadaini wa rijlaini, yaitu adalah menyela-nyelahi kedua jari, menyela-nyelahi jari-jari kedua tangan dari kedua kaki. In wasala, jika sampai al-ma'u air ilaiha pada asabi min ghairi takhlilin, dari tanpa menyela-nyelahi.
di sela-sela gini, menggunakan jari yang ini diginikan. Nah, intinya menyeluruh sampainya air. Wa taqdimul yumna min yadaini wa rijlaihi 'alal yusra minhuma. Nah, kesunahan yang selanjutnya di dalam kitab Fathul Qarib ini yaitu adalah mendahului yang kanan daripada yang kiri, baik itu tangan ataupun membasuh kaki. Jadi secara teratur kita mulai dari kanan membasuh wudu tangan kanan, setelah itu tangan yang kiri. Seperti itu teman-teman. Ammal udwani alladani yasulu ghusluhuma ma'an kal khaddaini fala yuqaddamu al-aymanu minhuma bal yutahharani daf'atan wahidatan. Nah, jikalau anggotanya ini yang mudah untuk dibedakan seperti tangan kanan dan kiri, ini kan ada bagiannya kanan dan kiri, maka lebih diutamakan yang kanan. Apabila seperti wajah, meskipun ada bagiannya, misal dijadikan dua wajah saya, ini kan meskipun ada bagian kanan dan kiri, tetap ini tidak boleh dibedakan. Pipi ini tidak boleh dibedakan antara kanan dan kiri. Ini harus tetap jadi satu basuhan. Tidak boleh kanan dulu, tidak boleh kiri dulu. Dan musannif menyebutkan kesunahan mengulangi basuhan dan usapan anggota wudhu sebanyak 3 kali berurut-urut. Di dalam perkataan beliau yaitu, dan sunnah melakukan bersesuci wa taharatu salasan salasa, 3 kali. Dalam sebagian teks diungkapkan dengan bahasa mengulangi anggota yang dibasuh dan yang diusap. Nah, itu secara 3 kali. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah 10 kesunahan di dalam kitab Fathul Qarib yang bisa kita lakukan, yang menjadi rujukan kita untuk melaksanakan sunnah-sunnah wudu yang disebutkan oleh musannif. Wa baqiya lil wudu'i sunanun ukhra madhkuratun fil mutawwalati. Dan sisa dari kesunahan-kesunahan berwudu yang lainnya masih banyak di dalam kitab-kitab naskah matan yang lain yang lebih panjang penjelasannya. Bukan hanya ini saja, akan tetapi kitab yang luas itu masih lebih banyak penjelasan mengenai sunnah-sunnah wudu. Silahkan dipelajari. Kemudian yang akan kita bahas yaitu adalah bab mengenai istinja, babul istinja. Faslun, adapun ini ialah fasal fil istinja'i, dalam menerangkan istinja, wa adab qadil hajat, dan adab membuang hajat. Wal istinja'u wa huwa min najawtus syai' ay qata'tuhu fa ka'anna al mustanji yaqta'u bihi al adha an nafsihi wajibun min khurujil bauli wal ghaiti bil ma'i awil hajari wa ma fi ma'nahu min kulli jamidin tahirin qali'in ghairu muhtaramin. Nah, jadi istinja secara istilah itu berasal dari ungkapan najautus syai' al ay qata'tuhu, yaitu aku memutus sesuatu karena seakan-akan orang yang melakukan istinja menghilangkan kotoran dari dirinya. Yang mana istinja ini seperti yang kita ketahui bisa dinalar pakai logika ya. Istinja itu bisa dikatakan sebagai cebok atau cewok. Min khurujil bauli wal ghaiti, setelah keluarnya kencing dan berak. Nah, ini hukumnya istinja ini wajib teman-teman, maka harus dilakukan. Seperti itu. Walakin al-afdalu ayyastanjiya awalan bil ahjari thumma yudbi'uha thaniyan bil ma'i. Akan tetapi yang lebih utama, pertama istinja menggunakan batu, kemudian diikuti setelah istinja menggunakan batu yaitu diikuti dengan menggunakan air. Nah, itu lebih utamanya. Wal wajibu, dan wajib, dan ada pun yang wajib, salatu masahatin, ialah 3 usapan, walau bi salasi atrafi hajarin,
wahidin. Sekalipun dengan 3 ujung batu yang satu. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Yang wajib menggunakan batu ketika kita istinja menggunakan batu, cukup menggunakan 1 batu saja. Yang memiliki 3 titik sudut segitiga. Bayangkan segitiga ya. Segitiga yang mana memang memiliki 3 sudut. Pucuk. Itu cukup menggunakan 1 batu, diusap, ganti lagi, pakai titik sudut yang lain, diusap, ganti lagi, titik sudut yang lain, yang ketiga, usap. Itu cukup menggunakan 1 batu saja. Tetap teman-teman, hukumnya ketika kita beristinja itu harus betul-betul bersih, baik itu menggunakan batu atau menggunakan air. Kan tetapi wa illa zada, jika tidak bersih maka menambah siapa mustanji. Jadi memang harus betul-betul bersih. Harus betul-betul bersih. Jikalau masih menggunakan batu belum bersih, bisa diikuti dengan menggunakan air supaya bersih sampai bekas-bekasnya. Selanjutnya, wa yusannu, dan disunahkan ba'da dalika, setelah itu at-taslitsu, apa, men-3-kalikannya. Nah, sunnahnya tetap dilakukan secara 3 kali. Fa idza arada al-iktisar ala ahadihima fal ma'u afdalu li'annahu yuzilu 'ainan najasati wa atharaha. Dan apabila mustanji atau orang yang melakukan istinja menghendaki cukup istinja dengan salah satu dari air atau batu, maka istinjanya dengan air itu lebih utama. Karena jika menggunakan air itu bisa menghilangkan kotorannya yang memang tampak sampai ke bekas-bekasnya itu bisa ikut terbuang, ikut bersih sampai najis-najisnya. Wa syaratu ijza'il istinja'i, adapun syaratnya mencakup istinja bil hajari dengan batu, alla yajifa al khariju an najasu wa la yantaqila an mahalli khurujihi wa la yadra'a alaihi najasun akharu ajnabiyyun anhu. Syarat istinja menggunakan batu adalah najis yang belum kering, tidak berpindah dari tempat keluarnya, dan tidak terkena najis lain yang sejenis. Fa in tafa, maka jika tidak ada syaratun, apa satu syarat, min dalika, dari syurutu, syarat-syarat yang tadi yang telah disebutkan, ta'ayyana, maka menjadi tertentu atau harus al-ma'u, apa, air. Nah, kalau menggunakan batu itu tadi belum tidak terlaksana semuanya, maka tetap harus hukumnya istinja menggunakan air. Nah, selanjutnya kita akan membahas etika orang yang membuang hajat. Nah, kita akan membahas etikanya, adabnya, wa adabil qadil hajah. Wa yajtanibu, dan menjauhi wujuban dengan wajib qadil hajah, siapa orang yang membuang hajat, istiqbal al-qiblati, pada menghadap kiblat, al-kiblat yang sekarang maksudnya yaitu Ka'bah, wahya, adapun kiblat yang sekarang, al-Ka'bah itu ialah Ka'bah, wastidbaraha fis sahra'i, dan membelakangi kiblat ketika di tanah lapang, illam yakun, jika tidak ada, bainahu, ialah di antara mustanji, wa bainal qiblati, dan antara kiblat, satirun, apa, penghalang. Nah, etika yang pertama ketika kita melakukan istinja, ketika melakukan hajat, membuang hajat, itu adalah tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Yang mana kiblat yang sekarang bukan kiblat yang dulu, kiblat yang sekarang itu adalah Ka'bah. Itu tidak boleh membelakangi atau menghadap Ka'bah ke barat, ya, menghadap ke barat. Hukum buang hajat dalam bangunan seperti tanah lapang, yaitu dengan syarat yang telah dijelaskan, kecuali bangunan yang memang disediakan untuk membuang hajat. Nah, contohnya WC. Itu WC ketika memang WC itu menghadap ke kiblat atau menghadap ke barat, kiblat kita di Indonesia menghadap ke barat, di tempat saya menghadap ke barat, maka ketika memang WC yang sudah berbentuk seperti itu tidak dihukumi haram secara mutlak. Wa kharaja biqaulina al-an makana qiblatan awalan ka baitil maqdisi fastiqbaluhu wastidbaruhu makruhun.
Dengan ungkapan kiblat yang sekarang itu maksudnya bukan kiblat yang dahulu yang berada di Baitul Maqdis. Akan tetapi kiblat yang menjadi rujukan orang-orang Islam pada saat ini yaitu Ka'bah. Nah, akan tetapi jikalau menghadap ke Baitul Maqdis atau membelakanginya itu hukumnya dimakruhkan. Wa yajtanibu adab qadil haja al-baula wal ghaita fil ma'ir raqidi. Kemudian adab yang selanjutnya yaitu tidak membuang hajat, kencing atau berak di air yang menggenang. Tidak boleh berak dan kencing di situ. Ya, kalau bisa jangan yang mengenang, yang tidak mengalir. Amal jari adapun air yang mengalir fa yukrahu maka dimakruhkan fil qalili di dalam air yang sedikit minhu dunal katsiri lakin al aula ijtinabuhu. Nah, akan tetapi jikalau buang hajat di air yang mengalir tapi itu airnya sedikit maka hukumnya tetap dimakruhkan ketika air itu mengalir tapi sedikit, dimakruhkan hukumnya. Dan lebih utamanya adalah menjauhinya, cari tempat lain yang airnya itu mengalir dan banyak. Wa bahatha an-Nawawi tahrimahu fil qalili jariyan aw raqidan. Dan Imam Nawawi itu menjelaskan apabila kita melakukan kencing dan berak di air yang sedikit meskipun mengalir maka itu hukumnya haram, apalagi jikalau airnya itu menggenang itu hukumnya haram menurut Imam An-Nawawi. Jauhilah, jangan kita kencing dan berak di bawah pohon yang lagi berbuah karena bisa mengganggu kesehatan atau ketika proses pohon itu lagi berbuah. Janganlah, cari tempat lain aja. Wa yajtanibu dan menjauhi siapa qadil hajama pada sesuatu dukira yang disebutkan apa ma fitariqi di jalan al masluki yang dilalui linasi oleh manusia. Orang yang memiliki akal sehat itu pasti tidak buang hajat sembarangan, lebih-lebih di jalan yang dilewati oleh banyak orang. Nah, itu jangan jalan-jalan yang sering dilewati oleh manusia, cari tempat lain saja yang memang khusus untuk buang hajat. Wa fi mawdi'id dilli dan di tempat yang berteduh saifan di musim kemarau, wa fi mawdi'is syamsi syita'an. Nah, dan juga jangan di tempatnya berteduh orang-orang ketika di musim kemarau dan di tempat berjemur ketika musim hujan karena itu bisa mengganggu yang lainnya. Nah, kemudian adab yang selanjutnya wafis taqbi dan di lubang fil ardi yang ada di tanah. Wahwa adapun taqbi lubang an-nazilu ialah tanah al-mustadiru yang melingkar, walafdus taqbi dan adapun kata atau lafaz taqbi saqitun ialah gugur fi ba'di nusahil matni di dalam sebagian naskah matan. Maka janganlah kita buang hajat di lubang yang ada di tanah karena itu bisa mengganggu, mungkin ada rumah-rumahnya dari makhluk lain, serangga, hewan-hewan ataupun bisa yang sering kita dengar jin, setan. Jangan di situ. Jangan di lubang, cari tempat lain. Wala yatakallam, adab yang selanjutnya wala yatakallamu adaban li ghairi daruratin qadil haja 'alal bauli wal ghaiti. Janganlah ketika membuang hajat itu dengan berbicara, dengan ngomong itu jangan, kecuali jikalau dalam keadaan darurat. Jikalau memang terdapat kedaruratan yang mana ketika melakukan qadil hajah itu untuk berbicara, salah satunya ketika ada ular yang menghampiri kita ketika qadil hajah, maka hukumnya itu tidak apa-apa karena dalam keadaan darurat. Silakan minta tolong. Nah, kalau kita diam aja ya keburu dipatok ular nanti. Kemudian adab yang selanjutnya yaitu tidak menghadap matahari atau bulan serta tidak membelakanginya, yang mana hukumnya makruh ketika menghadap dan membelakangi matahari ketika qadil hajah. Lakin An-Nawawi fi Raudhati di dalam kitab Ar-Raudhah
wa syarhil muhaddab. Qala inna istidbaruhuma laisa bimakruhin. Nah, akan tetapi Imam Nawawi di dalam kitab Raudhah dan Syarah Muhaddabnya beliau berpendapat ketika membelakangi keduanya, ketika membelakangi matahari dan bulan, itu hukumnya ialah tidaklah dimakruhkan hukumnya. Tuh menurut Imam Nawawi. Wa qala, dan berkata siapa Imam Nawawi fi Syarhil Wasit, dalam kitab Syarah Al-Wasit, inna taraka istiqbalihima, sesungguhnya meninggalkan menghadap keduanya, wastidbarihima, dan membelakangi keduanya, yakni matahari dan bulan, sawaun ialah sama, ay yakni fa yakunu, maka ada apa, meninggalkan, mubahan ialah mubah. Tuh, jadi hukumnya mubah, boleh. Wa qala fit tahqiqi, dan berkata siapa Imam An-Nawawi fit tahqiqi, dalam kitab At-Tahqiq, inna karahata istiqbalihima, sesungguhnya kemakruhan menghadap matahari dan bulan, la asla, tidak memiliki dasar, tidak memiliki dalil, tidak memiliki acuan, laha bagi istiqbal. Wa qauluhu, adapun perkataannya musannif, wala yastaqbilu ilah, rupanya lafaz wala yastaqbalu ilah saqitun ialah gugur fi ba'di nusakhil matni, di dalam sebagian naskah matan. Ungkapan musannif tidak menghadap ila akhir, sampai ila akhir, tidak tercantum di sebagian naskah matan. Nah, jadi kita sudah mengetahui, tadi kita bersama-sama belajar mengenai fardu-fardu wudu, sunnah-sunnah wudu, dan sampai membahas babul istinja. Setidak-tidaknya kita berusaha untuk mengamalkan, tidak hanya mempelajari, mulai dari yang simple-simple saja sampai nanti kesunahan-kesunahan dan fardu-fardu yang lain, bab yang lain kita pelajari. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat dan bisa membuat kita semua lebih ke arah kebaikan dan lebih-lebih bisa bermanfaat bagi orang lain juga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan kita semua pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.